sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Ilham. Perkenalkan, nama saya Matius Remontriadi. Kami dari kelas 2C dari Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen akan mempresentasikan hasil rangkuman kami pada mata kuliah Etika Bisnis, dan sebagai dosen pengampunya Bapak Agus Yudianto. Etika bisnis merujuk pada prinsip-prinsip moral yang mengatur perilaku dan keputusan dalam dunia bisnis. Etika ini mencakup standar tentang apa yang dianggap benar atau salah dalam interaksi bisnis, dan baik di tingkat individu, perusahaan, maupun antara perusahaan dengan konsumen, karyawan, pemangku kepentingan, serta masyarakat luas. Etika bisnis berfokus pada berbagai aspek seperti kejujuran dan integritas, yaitu memastikan bahwa perusahaan dan individu bertindak dengan jujur dalam semua transaksi tanpa menipu atau memanipulasinya. Kedua, tanggung jawab sosial dan lingkungan, yaitu perusahaan diharapkan untuk bertanggung jawab tidak hanya kepada pemegang saham, tetapi juga kepada masyarakat dan lingkungan di sekitar mereka. Yang ketiga, keadilan, yaitu menghindari diskriminasi dan memastikan bahwa semua pihak mendapatkan perlakuan yang adil dalam hubungan bisnis. Memberikan informasi yang jelas dan akurat pada pihak-pihak yang terlibat dalam bisnis. 5. Menghormati hak asasi manusia, tidak terlibat dalam praktik yang melanggar hak-hak dasar manusia seperti eksploitasi pekerja atau diskriminasi. Dalam etika bisnis terdapat berbagai teori yang digunakan untuk menganalisis dan memberikan panduan dalam pengambilan keputusan yang etis di dalam dunia bisnis. Berikut adalah beberapa teori utama dalam etika bisnis. Yang pertama, teori deontologi atau kewajiban dari Immanuel Kant, yaitu teori ini berfokus pada kewajiban moral atau aturan yang harus diikuti tanpa mempertimbangkan akibatnya. Prinsip utamanya adalah bahwa tindakan yang benar itu didasarkan pada niat baik dan kepatuhan pada kewajiban, bukan pada hal yang dicapai. Dalam konteks bisnis, deontologi mengharuskan perusahaan untuk mematuhi prinsip-prinsip etika dan peraturan yang ada tanpa mempertimbangkan dampak finansial jangka pendek. Misalnya, perusahaan harus mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku bahkan jika ini mengurangi keuntungan mereka. Yang kedua, konsekuensialis atau utilitarianisme dari Jeremy Bentham dan John Stuart Mill, yaitu teori ini berfokus pada hasil dari suatu tindakan dan memilih tindakan yang menghasilkan manfaat terbesar bagi jumlah orang terbanyak. Dalam utilitarianisme, hasil yang menguntungkan banyak orang dianggap lebih penting daripada hasil yang menguntungkan sedikit orang. Dalam etika bisnis, perusahaan yang mengikuti utilitarian akan membuat keputusan berdasarkan apa yang memberikan keuntungan terbesar bagi mayoritas stakeholder seperti pelanggan, karyawan, atau masyarakat, bahkan jika beberapa pihak mungkin dirugikan. Yang ketiga, teori virtue ethics atau etika kebajikan dari Aristoteles, yaitu teori ini menekankan pada pengembangan karakter
Moral individu bukan hanya hasil atau aturan. Etika kebajikan berfokus pada pencapaian kualitas moral seperti keberanian, kebijaksanaan, dan kejujuran dari individu. Penerapan teori ini berarti bahwa keputusan etis harus didasarkan pada kewajiban dan karakter perusahaan serta nilai-nilai yang dianut oleh perusahaan dan karyawannya. Sebuah perusahaan yang berfokus pada etika kebajikan akan berusaha untuk tidak hanya mencapai hasil yang baik tetapi juga bertindak dengan integritas dan nilai-nilai luhur. Keempat, keadilan atau justice theory dari John Rawls. Teori ini berfokus pada prinsip keadilan dan distribusi sumber daya yang adil di antara semua anggota masyarakat. Rawls mengemukakan bahwa keadilan tercapai ketika tindakan atau kebijakan yang diterapkan memberikan manfaat yang adil bagi semua pihak, terutama bagi mereka yang paling terpinggirkan atau kurang beruntung. Dalam dunia bisnis, teori keadilan mengarah pada penerapan prinsip-prinsip keadilan dalam pengambilan keputusan perusahaan, seperti pembayaran yang adil bagi karyawan, kesempatan yang setara untuk semua individu, dan kebijakan yang tidak mendiskriminasi. Teori tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility pencetus sebagai pemikir dan praktisi bisnis. Teori ini berpendapat bahwa perusahaan tidak hanya bertanggung jawab untuk mencari keuntungan tetapi juga untuk memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan. Tanggung jawab sosial melibatkan pertimbangan terhadap isu-isu sosial, lingkungan, dan ekonomi dalam pengambilan keputusan bisnis. Aplikasi dalam bisnis, perusahaan yang menganut teori CSR yang memprioritaskan kegiatan yang memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan, seperti mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, mendukung program pendidikan atau memberikan kontribusi pada kesejahteraan masyarakat. Yang keenam, teori stakeholder pencetus Edward Freeman, dan deskripsi teori ini berfokus pada pentingnya mempertimbangkan semua pihak yang terlibat atau terpengaruh oleh keputusan bisnis. Stakeholders bukan hanya pemegang saham atau shareholders. Stakeholders bisa berupa karyawan, pelanggan, pemasok, masyarakat, pemerintah, dan lain-lain. Perusahaan yang menerapkan teori ini akan mempertimbangkan kepentingan dan kebutuhan berbagai stakeholder dalam pengambilan keputusan mereka. Misalnya, perusahaan akan berusaha untuk menjaga kesejahteraan karyawan sambil memastikan bahwa pelanggan juga mendapat produk atau layanan berkualitas tinggi. Teori etika kontrak sosial pencetus Jean Jacques Rousseau, Thomas Hobbes, dan John Locke. Teori ini menyatakan bahwa etika bisnis harus dibangun di atas kesepakatan atau kontrak sosial antara individu dan masyarakat. Ini menganggap bahwa ada aturan sosial yang diterima oleh semua pihak yang bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang lebih adil. Dalam bisnis, teori ini berfokus pada membangun hubungan yang adil berkelanjutan antara perusahaan dan masyarakat atau pelanggan. Perusahaan dianggap harus menjalankan bisnis dengan cara yang saling menguntungkan dan menghormati hak serta kewajiban masyarakat.
Yang kedelapan, teori etika diskursus atau discourse ethics. Pencetus Jürgen Habermas. Teori ini berpendapat bahwa etika harus didasarkan pada diskusi rasional dan konsensus antara semua pihak yang terlibat. Dalam konteks bisnis, keputusan etis diambil setelah berdialog dan mencapai kesepakatan bersama. Teori ini menekankan pentingnya komunikasi terbuka dan partisipasi dalam stakeholder dalam proses pengambilan keputusan bisnis. Semua suara dan pandangan dihargai untuk mencapai keputusan yang adil dan etis. Mungkin segitu saja dari kami, kurang lebihnya mohon maaf.